Curah hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan wilayah Kabupaten Kerinci juga terendam banjir. Puncak musim hujan 2023-2024 khususnya di Provinsi Jambi itu terjadi pada bulan Desember 2023 dan Januari 2024. Dan wilayah hilir yang dahulunya itu tutupan hutan itu digundulin. Jangan sampai ada kerjasama nih antara perusak lingkungan dengan aparat gitu, karena kalau sudah ada kerjasama maka ini justru akan membahayakan bagi keselamatan lingkungan. Sudah berapa lama banjir ini terjadi, Dek? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Dan sekolah berarti diliburkan? Cuma SD yang terdampak. Oh, cuma SD yang terdampak. Berarti salah satu SD yang berada di belakang. Yang sisanya tidak ya, tetap sekolah. Di awal tahun 2024, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor menimpa hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Lantas, apa penyebabnya dan bagaimana penanggulangannya agar tidak terjadi di tahun yang akan datang? Kita ulas di Fokus Jambi kali ini. Perubahan iklim yang terjadi saat ini berpengaruh terhadap bencana hidrometeorologi yang ada di Provinsi Jambi. Dan kita akan langsung mengkonfirmasi terkait data tersebut di BMKG Provinsi Jambi. Ya saudara, bagaimana sebenarnya iklim dunia dan secara global juga dapat berpengaruh terkait dengan iklim yang ada di Indonesia, terkhusus yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Saat ini saya sudah bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi atau BMKG, yakni Bapak Ibnu Sulistiono, SE MAP. Kita akan langsung berbincang bersama Bapak dan bagaimana sebenarnya respon yang dikeluarkan oleh BMKG sejauh ini. Nah, menarik nih Pak, kita memang di awal tahun 2024, kita dihadirkan dengan begitu banyak bencana hidrometeorologi. Sebenarnya bagaimana iklim dunia ini sendiri terhadap pengaruhnya hidrometeorologi ini, Pak? Khusus di Provinsi Jambi, memang kami selalu mengupdate informasi perkembangan musim hujan dan musim kemarau di tiap bulannya. Kami juga menyampaikan bahwa diperkirakan puncak musim hujan 2023-2024 ini karena mengalami kemunduran karena adanya kondisi El Nino yang sampai saat ini masih ada di dunia, sehingga pada saat itu kami menyampaikan puncak musim hujan 2023-2024 khususnya di Provinsi Jambi itu terjadi pada bulan Desember 2023 dan Januari 2024, itu di puncak pertama. Karena secara data klimatologi di Provinsi Jambi ini ada puncak pertama dan puncak kedua. Dan nanti diperkirakan di bulan Maret dan April 2024 ini menjadi puncak kedua curah hujan di Provinsi Jambi. Baik, berarti sejauh ini terkait dengan penyajian data, kemudian juga peringatan dini sudah dikeluarkan oleh BMKG seperti itu. Dan bagaimana sebenarnya bentuk penyajian data yang disampaikan oleh BMKG, baik itu ke pemerintah yang ada di Provinsi Jambi dan juga ke masyarakat secara umum, Pak? Pertama, kita pengelolaan pengamatan data, kemudian kita analisis, dan kami diseminasikan ke berbagai kanal-kanal informasi. Kami ada Instagram, kami juga ada informasi BMKG Jambi, dan juga informasi ke stakeholder yang lainnya dengan cara wawancara dan sebagainya. Dan itu kami update, perkembangannya tiap hari kami update. Dan kami kirimkan juga melalui surat-surat khusus ke BPD di seluruh wilayah Provinsi Jambi dan juga mitra-mitra terkait yang membutuhkan informasi perkembangan cuaca dan iklim di Provinsi Jambi. Kami juga di sini menyampaikan informasi peringatan dini IBF atau informasi cuaca berbasis dampak. Berbasis dampak ini ada pertama waspada, kemudian siaga,
Kemudian ada udah level siaga akan naik ke arah tanggap ataupun darurat ataupun awas kalau di kami. Jadi kalau kami sudah menyampaikan bahwa pada perakhiran musim hujan 2023-2024 ini diperkirakan pada bulan Desember 2023 dan Januari 2024 ada puncak musim hujan. Sebenarnya dari pihak pemerintah daerah atau yang menerima informasi harus mulai bersiap-siap minimal waspada untuk menghadapi puncak musim hujan di Provinsi Jambi. Sesuai data klimatologi bahwa di perakhiran iklim 2023-2024 ini ada beberapa wilayah yang di situ memiliki kriteria curah hujan lebat sampai sangat lebat ataupun tinggi. Artinya itu lebih dari 300 mm per bulannya. Dan memang kondisi di wilayah barat saat akhir tahun kemarin, 2023 kemarin sampai saat ini di awal 2024 memang tercatat itu memiliki curah hujan lebih dari 300 mm per dasarian. Khususnya mulai dasaran 2 Desember 2023 itu di wilayah Kabupaten Bungo, kemudian Merangin, Dasar Wangun itu sudah mulai mendapat curah hujan lebih dari 300 mm per bulannya. Dan itu sangat tinggi. Dan diikuti lagi di dasaran 3 Desember 2023. Bisa dibayangkan pada 2 dasarian memiliki curah hujan lebat lebih dari 300 mm per dasarian itu sudah cukup tinggi. Dan bisa dipastikan kalau secara alam sudah tinggi, namun alam di situ nggak bisa menampung, ya akhirnya mendatangkan semacam bencana ataupun kelebihan air di wilayah tersebut. Nah, memang kalau kita membahas tentang lingkup gitu ya, landscape-nya Provinsi Jambi seperti itu. Kalau kita ketahui memang di daerah barat seperti itu lingkupnya dataran tinggi, kemudian dataran rendah, kemudian juga dataran menengah ke bawah seperti itu. Itu memang menjadi faktor atau indikasi yang membuat akhirnya iklim di Provinsi Jambi ini memang beragam, atau sebenarnya ada indikasi lainnya yang dikeluarkan dari BMKG sendiri, Pak? Memang di Jambi ini unik. Pada saat panas ada bencana hidrometeorologi yang kering, kebakaran hutan di mana-mana, dan pada saat musim hujan ada bencana hidrometeorologi basah, jadi tanah longsor, kemudian banjir, genangan, angin kencang, dan juga ada potensi rob ataupun naiknya tinggi permukaan laut. Tidak semua wilayah itu terpengaruh oleh adanya kondisi El Nino ataupun La Nina, salah satunya di Provinsi Jambi. Dan kemudian di wilayah timur kita juga langsung berhadapan dengan laut dan selat di timur Sumatera. Ini juga memberi keunikan tersendiri. Di sisi lain di barat dingin, kondisi gunung, perbukitan, bukit barisan, dan ini mengindikasikan bahwa ada pertemuan angin dari wilayah utara, dari Asia, Laut Cina Selatan, dan ditambah dari Samudra Hindia sebelah barat, ini memberi efek adanya konvergensi ataupun pertemuan massa udara, pertemuan awan, pertemuan massa angin di wilayah Provinsi Jambi. Dan ini mengakibatkan sering terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Provinsi Jambi. Terima kasih Pak Ibnu sudah memberikan waktu pada kita juga, dan akhirnya kita mendapatkan informasi bahwa sebenarnya BMKG secara data dan juga informasi sudah diberikan kepada pemerintah, tetapi memang ini menjadi respon yang harusnya segera ditanggapi agar kejadian serupa mungkin tidak akan terjadi ataupun juga dapat segera ditanggulangi sedini mungkin. Ya saudara, beginilah kondisi Sungai Batanghari, di mana area pinggir saya ini sendiri sebelumnya merupakan area daratan, tetapi saat ini terendam banjir akibat muka atau debit air Sungai Batanghari meningkat. Hal ini juga diakibatkan oleh hujan yang terjadi di daerah hulu hingga ke hilir Sungai Batanghari. Lantas, bagaimana respon pemerintah terkait dengan banjir yang terjadi?
Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dan juga informasi lebih lanjut tentang bencana, kita sudah bergabung dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dan juga Sekretaris Satgas Bencana Provinsi Jambi, Bapak Sudirman. Baik, Pak Sudirman, sebenarnya kalau kita membahas tentang banjir, sejauh ini bagaimana banjir yang sudah terjadi dan dampaknya terhadap masyarakat, Pak? Baik, jadi banjir di Provinsi Jambi ini bukan hal yang baru ya. Ketika kita tahapan awal mengatasi masalah karhutla, setelah selesai kita tuh berhadapan lagi dengan banjir nih. Banjir ini pertama tadi karena memang debit air Sungai Batanghari yang tinggi, ada pasang, tapi kemudian ada juga karena memang faktor curah hujan yang tinggi, sehingga beberapa daerah kemudian mengalami kebanjiran. Di data awal kita sudah memperoleh informasi, ada Tebo, ada Bungo, kemudian ada Kerinci, ada Sungai Penuh, dan terakhir Kabupaten Batanghari. Dan sudah ada beberapa kabupaten yang lain sesungguhnya yang sudah mengalami banjir, namun kabupaten lain belum menyatakan status tanggap darurat. Sejauh ini seperti apa Pak fasilitas yang terdampak tersebut? Jadi ada banyak sebetulnya fasilitas-fasilitas umum yang terdampak. Satu misalnya jalan, terendamnya jalan dan longsor. Kemudian juga ada putus jembatan. Yang ketiga ada sekolah yang terendam. Kemudian ada juga padi sawah di Kerinci. Dan fasilitas-fasilitas umum yang lain juga memang ternyata cukup besar pengaruhnya. Namun demikian kita juga sudah melakukan langkah-langkah, termasuk Pak Gubernur sudah turun hampir di seluruh kabupaten ya untuk mengatasi masalah itu. Bagaimana langkah pemerintah saat itu ketika menerima informasi bahwa memang ada peningkatan curah hujan saat ini? Ya, jadi tahapan awal untuk pemerintah provinsi penetapan siaga ya, statusnya siaga. Cuma beberapa daerah yang sudah mengalami bencana sudah masuk pada tahapan tanggap darurat ya. Yang pertama sekali Bungo, Tebo, kemudian Kerinci, Sungai Penuh, dan juga Batanghari. Kita sudah sikap itu terkait dengan status. Karena peningkatan status penting ya. Dari siaga ke tanggap darurat itu penting. Ini dalam rangka upaya kita untuk bisa secara optimal ya memberikan bantuan. Teramat khusus misalnya pemerintah Provinsi Jambi ketika statusnya di siaga ditingkatkan menjadi tanggap darurat, di kabupaten juga dari siaga ke tanggap darurat, itu adalah upaya kita untuk bisa mengoptimalkan dana BTT ya. Biaya tak terduga itu bisa langsung didistribusikan ke masyarakat. Apa yang sebenarnya sudah dipersiapkan oleh provinsi saat ini sudah terjadi dan di masa yang akan datang agar kejadian ataupun bencana ini tidak terulang seperti itu Pak? Tahapan-tahapan untuk mengatasi masalah itu sudah kita siapkan betul. Nah, ketika porsinya lebih besar tentu harus minta bantuan kepada pemerintah provinsi, dan provinsi juga sudah mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat ya. Beberapa daerah sebetulnya sudah dapat bantuan, misalnya biaya operasional bencana masing-masing 250 juta. Kemudian ada bantuan tenda, ada bantuan makanan, ada bantuan kesehatan termasuk pakaian itu sudah terdistribusikan. Apakah memang sebenarnya kejadian bencana yang saat ini terjadi ini memang dari peningkatan intensitas hujan atau sebenarnya ada indikator lain yang mengakibatkan bencana banjir ini akhirnya meluas di Provinsi Jambi? Sebetulnya lebih pasnya sih ini kan bencana rutin sebenarnya. Kalau banjir itu rutin di Jambi. Jadi pasca karhutla itu selalu kita langsung penetapan status untuk banjir, hidrometeorologi maupun longsor gitu ya. Sudah tradisinya seperti itu. Dan memang ketika debit air itu tinggi, kemudian curah hujannya tinggi, maka potensinya banjirnya bisa meluap gitu ya. Jadi, ini kalau misalnya tadi Bapak sampaikan juga kepada kami bahwa memang terkait dengan perubahan dari kebakaran hutan dan akhirnya berubah menjadi banjir. Apakah ini juga terkait dengan indikasi kerusakan alam atau lingkungan? Tidak bisa dihindari ya. Banjir itu juga penyebabnya karena pohon-pohon sudah banyak yang gundul. Kemudian ada penggunaan atau kerusakan lingkungan akibat dari penambangan, ada perminyakan juga, illegal drilling, illegal mining, itu juga menjadi penyebab utama termasuk penggundulan hutan. Jadi kerusakan termasuk kebanjiran juga tidak bisa dihindari karena faktor-faktor itu. Ya. Baik, berarti sejauh ini apakah sudah ada peraturan terkait hal tersebut, misal peraturan daerah dikeluarkan agar memang bisa mengatur lingkungan, kemudian juga mungkin ada peraturan terkait dengan setelah ini bencana ini terjadi bagaimana akhirnya alam ini bisa pulih. Kalau misal memang salah satu indikatornya yang tidak bisa dipungkiri tadi juga ulah manusia, Pak. Iya, jadi
Kalau regulasi sudah cukup tuh. Ketika yang namanya ilegal ini, tindakan hukumnya sudah ada sebetulnya. Cuma memang kita berhadapan dengan satu, misalnya lingkungan yang cukup luas, terpencil. Kemudian jumlah aparat yang tidak terbatas ya. Dan yang harus kita antisipasi itu jangan sampai ada kerjasama nih antara perusak lingkungan dengan aparat gitu. Karena kalau sudah ada kerjasama maka ini justru akan membahayakan bagi keselamatan lingkungan. Oleh karena itu dalam rangka upaya kita bersama, mudah-mudahan kita bisa mengatasi itu sehingga para pihak punya kesadaran, aparat penegak hukum juga tidak masuk ke wilayah-wilayah yang melanggar hukum. Kita juga pemerintah daerah juga tidak masuk ke wilayah yang melanggar hukum, sehingga kita punya satu persepsi lingkungan harus dijaga bersama untuk keselamatan kita bersama, termasuk juga untuk warisan anak cucu kita gitu. Berarti tadi sudah kita dapat juga bahwa segmennya memang ada kerusakan yang disebabkan oleh alam, kemudian juga ada faktor lingkungan manusia. Sejauh ini apa yang sudah disusun oleh pemerintah Provinsi Jambi terkhusus untuk langkah strategis? Nah, kemudian juga terkait dengan bencana banjir yang terjadi ini, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan agar tidak terjadi di masa yang akan datang tadi? Kemudian terkait dengan penanganan banjir, saya pikir kita semua bisa melihat ya bahwa peran pemerintah daerah, pemerintah provinsi, masyarakat, TNI, Polri juga terlibat ya dalam rangka upaya bersama mengatasi masalah banjir ini. Dan yang menjadi penting adalah kita mari membangun bersama, komitmen bersama untuk mengatasi masalah ini secara bersama. Termasuk yang menjadi sangat penting lagi adalah mari kita sama-sama jaga lingkungan agar tetap bersih, jangan merusaknya gitu. Karena perusakan lingkungan dampaknya adalah ini. Salah satunya banjir, longsor. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Berarti sejauh ini memang pemerintah Provinsi Jambi terus menekankan pentingnya penegakan hukum dan juga peraturan yang sudah ditetapkan agar memang lingkungan ini dapat terjaga dengan baik dan juga tidak rusak di kemudian hari dan juga menghindari banjir yang akan datang. Baik, demikian tadi saudara sudah kita sama-sama dengarkan memang bahwa lingkungan yang ada saat ini menjadi perhatian khusus. Secara holistik kita harus menjaga bagaimana peraturan dan sinergisitas di keduanya bisa berjalan dengan baik agar memang kerusakan alam dan juga bencana banjir yang menjadi sorotan saat ini dapat ditanggulangi sedini mungkin. Bencana yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan iklim, tetapi juga ada faktor lingkungan dan manusia. Lantas bagaimana aktivis lingkungan menanggapi bencana yang terjadi? Ya saudara, selain tadi bencana yang juga muncul di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh perubahan iklim dan juga ada faktor lain, yakni faktor lingkungan dan juga faktor manusia di dalamnya. Lantas bagaimana sebenarnya kita melihat analisis lingkungan lebih lanjut? Kita saat ini sudah bersama aktivis lingkungan yang akan langsung mendiskusikan dan juga berbincang bersama kita sebenarnya faktor apa yang menjadi faktor penentu bencana yang terjadi di Provinsi Jambi. Bersama Mas Dwi Nanto, aktivis lingkungan di Provinsi Jambi. Baik Mas, sebenarnya kalau kita melihat memang tahun 2024 ini dibuka dengan begitu banyak bencana. Lantas sebenarnya faktor apa yang menjadi kunci untuk bencana ini sebenarnya bisa terjadi ataupun tidak? Ya, dalam perspektif Walhi kan memiliki dua pendekatan dalam memahami persoalan bencana gitu ya. Pertama itu bencana alam yang memang sebab dan akibatnya itu tidak memerlukan fakta-fakta yang disebabkan oleh manusia gitu ya. Kayak misalnya gunung meletus,
kemudian tsunami dan gempa bumi. Nah yang kedua itu bencana yang memang secara fakta itu bisa kita ketemukan penyebab-penyebabnya itu memang disebabkan oleh ulah manusia, praktek-praktek manusia gitu ya. Itu disebut bencana ekologis. Ketika kita bisa membedakan dua bencana itu, maka kita bisa melihat strategi mitigasinya. Baik, berarti saat ini ada kata kunci, ada dua yang jadi perspektif pandangan. Bencana yang memang diakibatkan oleh perubahan seperti itu dan ekologis. Berarti keadaan lingkungan Provinsi Jambi saat ini seperti apa, Mas? Di catatan kita 5 tahun terakhir itu, bencana ekologis itu mendominasi peristiwa alam di Jambi. Kayak misalnya kebakaran hutan dan lahan, kemudian banjir. Banyak aktivitas-aktivitas dulu misalnya di wilayah Kerinci itu, yang sekarang itu sudah tidak bisa terkontrol lagi. Misalnya masyarakat yang melakukan penambangan, oknum-oknum, kelompok-kelompok perusahaan yang melakukan penebangan hutan dan pengerusakan lingkungan lain di sana. Dan sekarang itu kita istilahnya tinggal memetik hasil 5 tahun terakhir yang sebenarnya gitu menjadi warning kita gitu ya untuk melakukan pencegahan dan gimana melakukan soal mitigasinya. Itu kita nggak siap, sehingga bisa dikatakan kayak misalnya peristiwa ekologis banjir di tahun 2024 ini kita kalah kabut dan sulit untuk meminimalisir dampaknya karena memang penyebabnya itu tidak dikendalikan secara baik. Ini presentasi perubahan lahannya sudah sejauh apa? Kalau misalnya ada data dari Abang. Data kita kan wilayah Jambi ini kurang lebih 4,9 juta hektar ya. Dan sawit itu, izin sawit itu sudah 1,3 juta hektar. Udah tembus begitu ya. Dan hutan tanaman industri di kawasan hutan itu sudah mencapai sekitar 800.000 hektar. Sehingga dalam jumlah sebanyak itu, hampir 50% itu sudah menguasai Jambi. Wilayah tengah dan wilayah hilir yang dahulunya itu tutupan hutan, itu digundulin. Digundulin misalnya babat habis, tebang gitu. Kosongkan dulu, baru tanamin sawit. Ini hutan lagi di wilayah hilir, tebang habis, babat gitu ya, angkut kayunya, jual, udah kosong, tanami HTI. Dan tanaman industri bisa akasia maupun eukaliptus. Nah transisi industri begitu, itu yang menyebabkan dimulainya kerusakan ekosistem. Baik, berarti yang saya garis bawahi juga satu poin, bahwa kalau memang kita ingin bencana ini tidak terjadi lagi, apa yang harus dilakukan? Penegakan hukum. Kemudian ada lagi langkah-langkah lain yang harus dilakukan. Pemulihan. Berarti dua indikator itu adalah salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk membuat lingkungan kita bisa kembali pulih dan bencana bisa terhindari. Terima kasih ya Mas Dwinanto ya. Baik ya, saudara dan pemirsa, menarik, ada dua kata kunci yang harusnya dilakukan dan juga menjadi perhatian khusus untuk kita semua. Yang pertama adalah bagaimana penegakan hukum yang dilakukan ya. Yang pertama penegakan hukum, yang kedua bagaimana kita bisa memberikan waktu untuk alam memperbaiki diri. Bencana banjir dan tanah longsor melumpuhkan sebagian besar aktivitas warga. Tidak hanya merendam rumah, tetapi juga melumpuhkan fasilitas umum. Dibutuhkan kerjasama dan komitmen semua pihak untuk menanggulangi kejadian bencana ini dan tidak terjadi lagi di kemudian hari.